Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas Ilmu Ekonomi 2 yang beranggotakan Mutia Imelda, Aura Endang Safitri, Latifah Rashidah, Fitri Anissa, Tiara Anista Asri, dan Putri Dini. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu materi pada mata kuliah Ekonomi Kelembagaan, yaitu mengenai institusi. Nah, pokok-pokok pembahasan pada materi ini diantaranya, yang pertama, apakah pengertian institusi? Yang kedua, apa peran dan karakteristik institusi? Yang ketiga, apa saja tingkatan institusi? Yang keempat, apa pengertian institutional environment atau IE dan institutional arrangement atau IA, juga coordination. Yang kelima, apa saja fungsi dari institusi? Yang keenam, bagaimana cara mendapatkan institusi yang tepat guna? Yang ketujuh, bagaimana karakteristik institusi yang baik? Yang kedelapan, apa indikator institusi? Dan yang terakhir, bagaimana kualitas institusi di Indonesia? Baiklah, pokok pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari institusi. Menurut Nord 1991 mendefinisikan bahwa institusi adalah sebagai aturan main dalam masyarakat atau secara formal adalah batasan yang dirancang secara manusiawi yang membentuk interaksi manusia, yang akibatnya mereka menyusun insentif sebagai gantinya, baik itu politik, sosial, atau ekonomi. Institusi terdiri dari yang pertama yaitu aturan formal yang mana terdiri dari konstitusi, hukum, aturan, dan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemain. Yang kedua, yaitu kendala informal yang terdiri dari norma perilaku, konvensi, dan kode etik, yaitu untuk memandu perilaku yang dapat diterima. Yang ketiga, yaitu mekanisme penegakan hukum. Slide selanjutnya membahas mengenai peran dan karakteristik dari institusi. Peran utama dari lembaga atau institusi adalah untuk mengurangi ketidakpastian dengan membangun struktur yang stabil, tetapi tidak selalu efisien untuk interaksi manusia, yang mana berarti pertama, institusi itu diciptakan untuk mengurangi ketidakpastian sehingga bisa menurunkan biaya transaksi. Yang kedua yaitu stabil sepanjang waktu tertentu. Yang ketiga, institusi harus membatasi dan mempengaruhi perilaku individual. Acemoglu et al. 2005 mengemukakan bahwa karakteristik institusi yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan hak kepemilikan kepada setiap lapisan masyarakat sehingga setiap individu mempunyai insentif untuk berinvestasi dan ambil bagian di dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, membatasi tindakan para elit, politisi, dan kelompok-kelompok kuat sehingga mereka tidak bisa merampas pendapatan dan investasi pihak lain atau menciptakan persaingan yang tidak berimbang, a highly uneven playing field. Yang ketiga, memberikan peluang yang sama kepada setiap kelompok masyarakat sehingga setiap individu dapat berinvestasi khususnya di bidang modal insani dan berpartisipasi di dalam kegiatan ekonomi produktif. Baiklah, saya Tiara Anista Asri akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai tingkatan institusi. Tingkatan institusi menurut Williamson pada tahun 2000 memiliki atau tingkatan-tingkatannya itu saling timbal balik dari tingkatan pertama hingga tingkatan yang keempat. Tingkatan yang pertama yaitu embeddedness, di mana institusi yang berhubungan dengan sosial teori merupakan institusi informal yang telah melekat di dalam masyarakat bersifat non-kalkulatif atau spontan. Contohnya yaitu seperti adat istiadat, tradisi, dan juga norma serta agama. Kemudian tingkatan kedua yaitu lingkungan institusional. Tingkatan kedua ini berhubungan dengan economics of property right atau positive political theory, yang merupakan lingkungan institusi yang terdiri atas aturan main atau hukum, politik, lembaga hukum, dan juga birokrasi.
Tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan institusional yang baik atau first order economizing. Tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan ketiga, yaitu tata kelola atau governance. Terdiri dari pelaksanaan kontrak, tata kelola, pengaturan, dan penegakan yang tidak terlepas dari biaya transaksi. Untuk menciptakan struktur tata kelola atau governance yang baik, atau disebut juga dengan second order economizing. Dan tingkatan yang terakhir atau tingkatan keempat yaitu alokasi sumber daya dan pengerjaan, yaitu misalnya seperti pengaturan harga dan kuantitas, sistem insentif atau termasuk dalam teori keagenan. Tujuan tingkatan ini yaitu untuk menciptakan syarat marginal yang baik, yang atau disebut dengan third order economizing. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai institutional environment dan juga institutional arrangement atau IE dan IA, serta mengenai coordination. Institutional environment atau IE adalah tempat beroperasinya New Institutional Economy atau NIE. Di sini dia beroperasi di dalam level yang makro. Di dalamnya terdapat seperangkat struktur aturan politik, sosial, ekonomi juga seperti kegiatan produksi, pertukaran, dan juga distribusi. Aturan mengenai tata cara pemilihan, hak kepemilikan, serta hak-hak di dalam kontrak merupakan beberapa contoh dari kebijakan ekonomi yang benar-benar beroperasi. Kemudian ada di dalamnya tuh terdapat aturan informal serta non formal dalam kelompok masyarakatnya. Kemudian selanjutnya mengenai institutional arrangement. Institutional arrangement ini juga merupakan tempat new institutional economy itu beroperasi, namun dalam level mikro. IA berkaitan dengan masalah tata kelola kelembagaan atau institution of governance. Institutional arrangement merupakan kesepakatan antara unit ekonomi untuk mengelola serta mencari jalan agar hubungan antar unit tersebut bisa berlangsung. Misalnya atau diibaratkan itu dengan pasar sebagai satu unit yang terletak di ujung, kemudian organisasi terpusat sebagai ujung lainnya. Jadi terdapat dua ujung yang disebut tadi antar unit. Dengan adanya unit-unit ini, maka terlihat semua cara dari koordinasi hibrid, yaitu adanya kontrak, asosiasi, standarisasi norma, klub, dan lain-lainnya. Baiklah, saya Muti Imelda akan melanjutkan mengenai pengertian institutional environment dan IA dan juga coordination. Dalam hal ini terdapat dua jenis koordinasi, yaitunya coordination activities dan coordination mechanism. Yang pertama yaitu coordination activities, di mana di dalam organisasi aktivitas sering sekali terkoordinasi tanpa menggunakan pasar. Koordinasi dapat berlangsung dengan hierarki berdasarkan kewenangan atau bisa dengan saling penyesuaian dan standarisasi norma. Hierarki dapat dilihat sebagai mekanisme koordinasi vertikal, sedangkan pasar sebagai mekanisme koordinasi horizontalnya. Kita dapat melihat koordinasi berdasarkan nilai dan norma yang sama serta komitmen bersama, yaitu pada kelompok, sebaya, dan kemitraan, klub, koperasi lingkungan, yang dapat dicirikan dengan orang-orang yang berinteraksi secara non-hierarkis. Yang kedua yaitu coordination mechanism, di mana pasar dan organisasi dalam hal ini melihat kedua kasus dalam kutub koordinasi, di mana pasar memanfaatkan insentif sama dengan harga dalam koordinasinya, sedangkan organisasi menggunakan perencanaan, komando, dan kendali. Bekerja dengan bentuk hibrid, yaitu dengan insentif pasar dan modal koordinasi yang dapat berbentuk seperti hubungan hierarkis. Contohnya saja yaitu bentuk hibridnya
seperti kontrak, klub, dan juga koperasi. Selanjutnya yaitu tentang fungsi institusi. Menurut Rodrik Subramaniam Trebi tahun 2004, fungsi institusi terdiri dari 4, yaitu yang pertama market creating atau menciptakan pasar, di mana institusi berfungsi sebagai pelindung hak kepemilikan dan menjamin pelaksanaan kontrak menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berisikan yaitu tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu berisikan tentang hak cipta dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu market regulating atau mengatur pasar, di mana institusi berfungsi sebagai wadah untuk mengatasi kegagalan pasar yang mengatur masalah eksternalitas, skala ekonomi atau economic of scale, dan ketidaksempurnaan informasi untuk menurunkan biaya transaksi. Contohnya saja yaitu lembaga-lembaga yang mengatur telekomunikasi, transportasi, dan jasa-jasa keuangan. Yang ketiga yaitu market stabilizing atau menjaga stabilitas, di mana institusi berfungsi sebagai penjaga atau menjaga agar tingkat inflasi tidak rendah, meminimumkan ketidakstabilan makroekonomi, dan mengendalikan krisis keuangan. Contohnya yaitu pada bank sentral, sistem devisa, otoritas moneter, dan fiskal. Selanjutnya yaitu market legitimizing atau melegitimasi pasar, di mana institusi berfungsi untuk memberikan perlindungan sosial dan asuransi, termasuk mengatur retribusi dan mengelola konflik seperti sistem pensiun, BPJS, dan dana-dana sosial lainnya. Selanjutnya yaitu cara mendapatkan institusi yang tepat guna, yang mana tatanan kelembagaan yang baik yang diinginkan desirable memiliki banyak elemen yang konseptual atau konteks specificity yang muncul dari suatu perbedaan kesejarahan, geografi, ekonomi politik, budaya, dan kondisi-kondisi awal, yang mana dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya yaitu karakteristik institusi yang baik. Yang pertama, memberikan hak kepemilikan kepada setiap lapisan masyarakat, sehingga setiap individu mempunyai insentif untuk berinvestasi dan ambil bagian di dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, membatasi tindakan para elit, politisi, dan kelompok-kelompok kuat sehingga mereka tidak bisa merampas pendapatan dan investasi pihak lain atau menciptakan persaingan yang tidak berimbang atau bisa disebut dengan a highly uneven playing field. Yang ketiga, memberikan peluang yang sama kepada setiap kelompok masyarakat sehingga setiap individu dapat berinvestasi, khususnya di bidang modal insani dan berpartisipasi di dalam kegiatan ekonomi produktif. Baiklah, saya Aura Enang Safitri akan melanjutkan materi yaitu tentang indikator institusi. Indikator institusi ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu kualitas tata kelola, termasuk derajat korupsi, hak politik, efisiensi sektor publik, dan beban regulasi. Kedua yaitu sejauh mana perlindungan hukum terhadap aset atau harta pribadi dan seberapa baik hukum tersebut ditegakkan. Tiga, batasan-batasan yang diterapkan terhadap pemimpin-pemimpin politik. 4. Tingkat akuntabilitas. 5. Stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan. 6. Efektivitas pemerintah. 7. Beban peraturan. 8. Aturan hukum. Dan yang terakhir yaitu bebas dari suap atau grafi. Selanjutnya yaitu kualitas institusi Indonesia. Kualitas institusi Indonesia ini ada dua macam. Pertama yaitu menurut Rodrik tahun 1998, di mana dalam studinya tentang total faktor pertumbuhan dan kinerja ekonomi di Asia Tenggara mengatakan
bahwa perbedaan kualitas lembaga pemerintah adalah variasi kinerja ekonomi di kawasan Asia Tenggara tersebut. Dia menyimpulkan bahwa kualitas lembaga pemerintah penting untuk pertumbuhan. Rodrik juga menemukan hubungan yang sangat dekat antara institusi dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu negara Taiwan, Jepang, dan Singapura yang memiliki institusi terbaik dan tingkat pertumbuhan yang tertinggi. Sedangkan Filipina dan Indonesia memiliki institusi terburuk dan tingkat pertumbuhan rendah, dan Thailand, Korea, dan Malaysia adalah sebagai perantara. Kedua yaitu menurut Tempel tahun 2003 dalam tulisannya yaitu tumbuh menjadi masalah pada Indonesia sejak tahun 1996 di Dani Rodrik. Dia mencari kemakmuran narasi analitik pertumbuhan ekonomi, di mana Tempel mengatakan bahwa kelemahan lembaga-lembaga Indonesia menjelaskan mengapa negara tersebut tidak dapat melepaskan diri dari krisis keuangan Asia Timur tahun 1997 sampai 1998. Kualitas institusi Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut. Demikianlah materi presentasi kita mengenai institusi pada video kali ini dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I feel empty inside. The sun is going down, the sky